Halo Bor, balik lagi di Narasi Merah, narasi mengulas seputar sejarah. Pada tahun 1966, secara resmi PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Para petinggi Partai Komunis Indonesia, baik anggota maupun simpatisannya, banyak yang tertangkap dan tewas dalam aksi persekusi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dari sekian banyaknya petinggi PKI yang tertangkap dan tewas, ada beberapa petinggi yang belum tertangkap, salah satunya yaitu Soedisman. Pada bulan September tahun 1966, Soedisman masih dalam pelarian. Ia menyadari partainya telah hancur, namun masih optimis memikirkan bagaimana memperbaiki partainya tersebut. Soedisman mengungkapkan dalam tulisannya pada bulan September tahun 1966 yang diberi judul Otokritik selaku Politbiro PKI. Kekuatan-kekuatan kontra-revolusioner dalam waktu singkat telah berhasil memukul dengan menimbulkan kerusakan berat pada PKI, mengharuskan kita yang masih bisa meneruskan perjuangan revolusioner ini untuk melakukan kritik dan otokritik sebagai salah satu cara yang tepat untuk bisa menemukan beberapa kekurangan dan kesalahan, baik di bidang teori politik dan organisasi serta kemudian memperbaikinya, tulis Soedisman. Namun dibalik niatnya untuk memperbaiki kembali PKI, gagal terwujud dan harus mengubur dalam-dalam mimpinya. Soedisman tertangkap pada bulan Desember tahun 1966 di desa terpencil Tomang. Soedisman ditahan di dalam sel berukuran 2,20 kali 3,60 meter. Soedisman setidaknya kemudian mengalami 14 kali pemeriksaan jika dihitung mencapai 70 jam. Soedisman tidak menyangka keterlibatannya dalam G30S yang menculik dan membunuh para jenderal angkatan darat. Ia di persidangan secara terbuka menyatakan, "Saya sendiri terlibat dalam G30S, tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S." Soedisman berencana menggunakan pengadilan Mahkamah Militer luar biasa itu untuk mengutarakan pikiran-pikirannya tentang G30S. Namun rencananya itu gagal karena sidang pengadilan yang berlangsung pada tanggal 21 Juli tahun 1967 itu berlangsung secara tertutup. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya yang disiarkan oleh RRI. Dia mengatakan, "Sungguh sayang bahwa sidang Mahmilub yang mengadili perkara saya ini tidak disiarkan oleh RRI seperti halnya dengan sidang-sidang Mahmilub yang lalu, seperti dalam mengadili perkara saudara Dr. Subandrio," ungkap Soedisman dalam urayanya yang berjudul Uraian Tanggung Jawab. Baginya gerakan yang tidak melibatkan massa seluruh pendukung PKI se-Indonesia hanyalah sebuah avanturisme atau petualangan politik petinggi partai. Para petinggi PKI menurut pandangan Soedisman menyatakan, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan organisasi melibatkan diri ke dalam G30S yang tidak berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi massa rakyat, G30S nyatanya menjadi jalan yang justru menghancurkan PKI. Soedisman sendiri merupakan orang lama di PKI. Di masa pendudukan Jepang, ia tercatat termasuk dalam bagian kelompok Amir Syarifuddin yang kala itu organisasi PKI bergerak secara underground. Selain itu, dia juga aktif dalam organisasi kebudayaan Jawa dan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, pimpinan Amir Syarifuddin. Ketika PKI bergerak di bawah tanah dan ilegal di zaman Jepang, Soedisman pernah dijatuhi hukuman penjara. Setelah bebas, ia menjadi pemimpin Pemuda Republik Indonesia atau PRI dan juga anggota Komite Nasional Indonesia atau KNI Jawa Timur. Soedisman juga merupakan salah satu pendiri Organisasi Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo yang berdiri pada tanggal 10 November tahun 1945 bersama Wikana, Ruslan, Kris Subanu, dan yang lainnya. Pesindo kemudian menjadi organisasi pemuda yang sangat berpengaruh kala itu. Setelah Kongres ketiga Pesindo pada tanggal 12 November tahun 1950, Pesindo kemudian berganti nama menjadi Pemuda Rakyat atau PR. Organisasi pemuda itu belakangan menjadi underbow PKI dan ikut kena gulung setelah peristiwa 65. Menurut Suhokji, pada orang-orang di persimpangan kiri jalan dalam susunan organisasi yang dibentuk pada tahun 1948 setelah Musso kembali dari Eropa, Soedisman masuk ke dalam struktur PKI di seksi organisasi.
Kedatangan Musso memang mengubah secara dramatis jalan perjuangan PKI. Partai tersebut dalam posisi terpukul setelah Amir meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri karena dinilai memberi konsesi terlalu banyak kepada Belanda dalam perjanjian Renville. Musso datang bukan hanya untuk mengambil alih PKI, namun juga mendorong PKI mengambil jalan yang lebih radikal dan memuncak pada peristiwa kudeta Madiun tahun 1949. Setelah tahun 1948, PKI berantakan. Tak semua anggotanya terbunuh. Mereka yang berhasil lolos dari pembersihan membangun kembali partai itu, termasuk Soedisman yang pada tahun 1950 diangkat sebagai sekretaris CCPKI. Di bawah kepemimpinan DN Aidit yang masih terhitung muda pada awal tahun 1950-an, Soedisman tampak begitu dipercaya untuk urusan organisasi. Ketika menjabat sebagai anggota Politbiro PKI, dia juga menjadi anggota Departemen Organisasi PKI. Di luar urusan partai, Soedisman adalah anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau DPRGR MPRS. Pasca peristiwa G30S, Soedisman terbilang sedikit beruntung dibanding kawan-kawannya seperti Aidit, Nyoto, Sakirman, dan Lukman yang dieksekusi tanpa proses pengadilan hukum. Soedisman memilih menggunakan pengadilan untuk menjelaskan sikap PKI setidaknya mewakili 4 kameratnya itu. Dan ia menyadari betul bahwa pledoinya akan menjadi dokumen sejarah. Kesadaran itulah yang membimbingnya untuk memanfaatkan panggung Mahmilub dengan sebaik mungkin. Ia berkata dengan jelas, "Saya dengan mereka, yaitu Aidit, Nyoto, Lukman, dan Sakirman, membangun kembali PKI sejak tahun 1951. Dari kecil menjadi besar, dari berpolitik salah menjadi berpolitik benar, dari terisolasi menjadi berfront luas, dari kurang belajar teori menjadi mulai belajar teori Marxisme, Leninisme, dan karena tidak menguasai teori Marxisme, Leninisme secara konkret kemudian berakhir terpelanting dalam kegagalan G30S yang membawa kerusakan berat pada PKI. Ia menampik keterlibatan PKI sebagai organisasi dalam G30S. Akan tetapi, kata Soedisman, saya pribadi terlibat dalam G30S yang gagal. Kegagalan inilah yang berarti pula kegagalan saya dalam memimpin PKI, sehingga mendorong menjadi unggulnya pihak lawan politik PKI. Baginya sangat jelas, G30S adalah kesalahan fatal, yang dari sanalah PKI harus ikut-ikutan memikul akibatnya. Dan untuk semua akibat fatal itu, bagi Soedisman, seluruh pimpinan PKI harus memikul semua tanggung jawab itu. Kalau pimpinannya baik dan beres, seharusnya hal tersebut itu tidak terjadi. Demikianlah Soedisman menyampaikan otokritiknya. Dan sebagai satu-satunya petinggi PKI yang masih hidup, ia memikul tanggung jawab untuk termasuk mewakili 4 kameratnya yang lain. Ia berkata, mereka berempat adalah saya, dan saya adalah mereka berempat. Sehingga solidaritas komunis mengharuskan saya untuk menunggalkan sikap saya dengan mereka berempat dan memilih jalan mati. Untuk itulah ia menyatakan, bagaimanapun juga sebagai pimpinan tertinggi yang masih hidup, saya memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Pada akhirnya Soedisman divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Eksekusinya dilakukan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1967. Demikianlah sepenggal kisah dan beberapa pernyataan yang tertuang pada naskah sejarah dari sosok Soedisman, salah seorang petinggi PKI. Bagaimana menurut kalian, Bor? Silahkan tulis di kolom komentar.